رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, alhamdulillah kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca kitab Syarhul Waraqat Al-Juwaini rahimahullah fi Ushul al-Fiqh karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Dan sekarang insyaallah taala kita masuk dalam pembahasan yang baru. Qala Syarih hafizahullah tertib al-adillah. Ya, susunan dalil syar'i. Maksudnya apa? Ai tarjihuha 'inda ta'arud. Yakni apa yang dirojihkan dari dalil-dalil syar'i tatkala terjadi ta'arud. Ini maksudnya. Jadi tartibul adillah, menertibkan adillah, ya, menyusun adillah dari dalil-dalil syar'i yang telah disebutkan ada berapa? Ada 6 totalnya. 4 yang disepakati, 2 yang diperselisihkan. Ada Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Ini Al-Muttafaq 'alaiha. Adapun yang diperselisihkan ada qaulus sahabat dan apa? Istishab al-asl. Ini yang mau ditahu. Ketika ada salah satu dari ke-6 ini ta'arud, yang mana yang didahulukan? Ya kan? Makanya yang diinginkan dengan tartib di sini ay tarjihuha inda ta'arud. Qala al-Juwaini rahimahullahu ta'ala wa ammal adillatu fayuqaddamul jaliyyu minha 'ala al-khafiyyi wal mujibu lil ilmi 'ala al mujibu lil dhanni wan nutqu 'ala al-qiyasi wal qiyasul jaliyyu 'ala al-khafiyyi. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. Kata Al-Juwaini rahimahullah, adapun dalil-dalil, yakni dalil-dalil syar'i yang telah berlalu, yang 6, fayuqaddamul jali minha 'alal khafi, maka dikedepankan yang nampak darinya, maksudnya penunjukannya dari yang khafi, yang samar. Wal mujibu lil ilmi 'alal mujibu lidzan, dan juga yang menunjukkan atas ilmu itu dikedepankan daripada yang menunjukkan atas sangkaan. Wan nutqu 'alal qiyas, dan nutuk yang diinginkan dengan nutuk ini Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Ini dikedepankan di atas qiyas. Adapun qiyas itu sendiri maka dikedepankan yang jali darinya daripada yang khafi. Apa kemarin qiyas yang jali? Yang jelas mustambatnya dari nas. Ya, penyandarannya jelas dari nas. Ya kan? Apa yang kemarin kita nukil dari usul min usul, kata Syekh Ibnu Utsaimin, wal qiyasul jali. Apa kata ini? Yang dasarnya diambil dari nas. Ijma' atau dengan menafikan perbedaan antara dia dengan apa yang dikiaskan. Binafil farik namanya. Adapun kalau dia qiyas khafi, dia adalah qiyas yang penyandarannya murni dengan istinbat atau pendalilan. Yang mana dikedepankan, jali atau khafi? Yang jali. Fa in wujida fin nutqi ma yughayyirul asla wa illa fayustasabul asl. Kecuali kalau ada dalil yang datang merubah hukum tersebut, ya maka dirubah. Kalau tidak, maka kita tetap di atas asalnya atau istishab al-hal. Nah, ini juga menunjukkan bahwa istishabul asl ini adalah adillah yang paling lemah, karena ini adalah jalan yang paling terakhir. Ya kan? Tsumma qala hafizahullah ta'ala wa qawluhu ammal adillatu ay amma tartibul adillah kama dzakara dzalika fi awwalil waraqat. Yang diinginkan dengan adillah, ucapan beliau wa ammal adillatu, maksudnya tartibul adillah. Adapun penyusunan dari dalil-dalil syar'i, maka itu yang beliau sebutkan sebagaimana apa yang beliau sebutkan dari awal waraqat. Wal adillatu jam'u dalilin, dan adillah itu jamak dari dalil. Wal muradu bihi huna ma tathbutu bihi al ahkamu syar'iyyatu minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyasi. Yang diinginkan dengannya yaitu apa yang dengannya, atau apa yang dia sesuatu yang hukum syar'i itu tetap dengannya, baik dari Al-Qur'an, sunnah, ijma' ataupun qiyas. Wa kadza qaulus sahabi ala ahadil qaulain wa minal ma'lumi anna al-adillata syar'iyyah mutafawitatun fil quwwah fayahtaju ila ma'rifatil aqwa liyuqaddama ala ghairihi 'inda ta'arudi. Dan begitu pula qaulus sahabah bagi yang menganggap dia hujjah, dan telah diketahui bersama bahwa dalil syar'i itu bertingkat-tingkat dari sisi kuat dan lemahnya. Maka dia butuh kepada, atau seseorang itu butuh kepada pengetahuan terhadap yang mana yang lebih kuat dari yang mana yang lebih
lemah, agar kiranya ada yang bisa dikedepankan dari yang lainnya pada saat ta'arud. Ini yang kita isyaratkan di pertama tadi. Apa yang beliau inginkan, inilah. Ya, yang diinginkan berarti dengan tartibul adillah apa? Tarjihuha inda ta'arud. Ini penjelasannya. Walihada kana al-aula bil musannif ay yadhkur hadhihi al-kalimati al-yasirata ma'a ta'arudi al-mutaqaddim bahthuhu. Maka ya lebih utama memang kalau beliau yakni musannif Juwaini rahimahullah menyebutkan ya penjelasan ini bersamaan dengan bab at-ta'arud, maksudnya diakhirkan, lianna tartibal adillati yuhtaju ilaihi inda ta'arud, karena pembahasan ini memang pembahasan tentang tartibal adillah itu dibutuhkan pada saat membahas tentang ta'arud. Wa hadza ma fa'alahu al-muallifuna fi usulil fiqh, dan demikianlah yang telah dilakukan oleh para muallif yang menyusun buku dalam cabang ilmu usul fikih. Wala'alla al-musannif akhara mawdu' at-tartib ila huna, dan hanya saja kenapa musannif mengakhirkan pembahasan ini sampai di sini, li'annahu yajri fil adillatil arba'ati allati akhiruha al-qiyas. Ya, karena mungkin boleh jadi supaya pembahasan tartibul adillah ini sempurna setelah kita sebutkan semua adillah yang telah ada sebelumnya, yang 6, ya kan? Makanya ya sebagai bentuk istihsan asy-syarih, anggapan baik asy-syarih terhadap musannif Al-Juwaini rahimahullah, ya boleh jadi beliau mengakhirkannya karena itu tadi, supaya pembahasan menjadi sempurna. Falamma faragha minal adillati syara'a fi bayani tartibi bainaha. Maka tatkala beliau selesai dari menyebutkan tentang adillah yang 4 atau yang 6 yang telah berlalu, beliau memulai menjelaskan tentang susunannya, yang mana yang paling kuat sehingga bisa ditarjih dari dalil tersebut. Tsumma qala hafizahullah ta'ala wa qawluhu fa yuqaddamul jaliyyu minha 'alal khafi, ay yuqaddamu min adillatil kitabi was sunnati ad-dalilul jaliyyu wa huwa man mattadhaha minhu al-muradu 'ala ad-dalilil khafi wa huwa ma khafiya al-muradu minhu. Yang diinginkan dengan ucapan beliau, dikedepankan yang jali daripada yang khafi, yakni dikedepankan dalil dari kitab dan sunnah, dalil yang jali. Apa itu yang jali? Yang jelas penunjukan dan apa yang diinginkan dari dalil tersebut. Dikedepankan dari dalil yang khafi, yaitu dalil yang tidak jelas penunjukannya atau yang samar. Wadhalika kadh-dhahir wal muawwal. Yang demikian itu seperti dalam pembahasan al-dhahir dan muawwal. Yang mana dikedepankan? Fa yuqaddamu adh-dhahir 'ala al-muawwal sawa'un kana adh-dhahiru dhahiran bi nafsihi aw bid-dalil. Ya, baik dhahirnya itu karena dhahir dia sendiri, yang ini telah berlalu ya, dhahir bi nafsihi dan dhahir bid-dalil, kama taqaddama fi babih, sebagaimana telah berlalu pada babnya, wa kama taqaddama wa kama yuqaddamu al-lafdhu al-musta'mal fi ma'nahu al-haqiqi 'ala al-musta'mal fi ma'nahu al-majazi. Sama juga dalam pembahasan dikedepankannya lafaz yang mengandung makna hakiki daripada makna majazi. Ra'aitu asadan, yang mana dikedepankan? Hayawanul muftaris atau rajulun syuja'? Hayawanul muftaris, li'anna al-haqiqi huwa adh-dhahir min al-lafaz, karena makna yang hakiki itu yang nampak, yang langsung mutabadir dari lafaz. Wa hadha 'ala al-qaul bi wuqu'i al-majazi fil Qur'an, itu pun telah berlalu, ini di atas pendapat kalau memang ada majaz dalam Al-Qur'an. Ya, yang benarnya wa taqaddama bayanu dzalika, telah berlalu penjelasan sebelumnya. Yang benarnya apa? Allah Ta'ala alam, tidak ada majaz dalam Al-Quran yang benarnya, wallahu ta'ala alam. Adapun kalau ada makna yang dipalingkan dari makna asalnya, maka ini apa namanya? Tetap hakikat, tapi hakikat yang lain. Karena hakikat dibagi lagi di sisi orang-orang yang tidak berkata dengan majaz, menjadi hakikat lughawiyah in asalnya, dan kadang hakikat syar'iyah dan urfiyah. Kama qala hafizahullah ta'ala wa qawluhu wal mujibu lil ilmi 'ala al mujibu lid dhanni. Sabar ya, antum sabar mendengar saja. Karena begini kalau akhir-akhir dars. Ay wa yuqaddamu ma yufidul ilma wa huwa al-yaqinu ala ma yufidul dhanni wa dhalika kal mutawatir wal ahad. Fa innal mutawatir yufidul ilma wal ahada yufidul dhanna kama madha fil akhbar. Kata beliau, dan dikedepankan dalil yang memberikan faedah ilmu daripada dalil yang memberikan faedah sangkaan. Apa yang diinginkan? Yakni kata beliau, dikedepankan dalil yang memberikan faedah ilmu, yaitu ilmu yakini, daripada dalil yang memberikan faedah dhon atau sangkaan seperti mutawatir dan ahad. Maka al-mutawatir kalau kita lihat dia memberikan faedah ilmu yakini, adapun ahad dia memberikan faedah dhon.
Tapi dzan yang diinginkan dzan apa? Nah, dzannul ghalib. Kama madha fil akhbar, sebagaimana telah berlalu dalam pembahasan akhbar, wa ma afadal ilma azhar mimma afadadh dhann. Ini alasannya. Ya, karena apa yang menunjukkan akan ilmu yakini itu jelas lebih nampak dari apa yang menunjukkan akan sangkaan. Illa ayyakunal mutawatir amman wal ahadu khassan, kecuali kalau misalkan yang mutawatir itu umum dan ahad khusus, fa innal ahad yukhassisu bil mutawatir, yukhassisul mutawatira. Ya, maka dia masuk dalam bab taksis. Yang ahad mengkhususkan yang mutawatir. Kama fi qoulihi ta'ala yusikumullahu fi auladikum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam pembagian warisan. Allah telah mewasiatkan kepada kalian, wahai para orang tua, bagi siapa yang meninggal di antara kalian, hendaknya kalian memberikan ya warisan kepada anak-anak kalian. Ya kan? Nah, ini umum. Setiap orang tua yang meninggal jadi wajib memberikan bagian warisan kepada anaknya. Ayat ini mutawatir atau ahad? Allahu Akbar, mutawatir. Jelas. Ma'a hadith la yarithul muslimul kafir walal kafiru muslima. Datang hadith ahad. Tapi makna hadith ini dia mengkhususkan ayat yang datang dengan mutawatir. Wa yuqaddamu dzalika fil khas. Maka iman dikedepankan. Apa kita beramal di atas ayat yang umum atau kita khususkan dengan dalil yang ahad? Kita khususkan jelas dalam dalil yang ahad. Garis bawah itu kalau ada hal-hal seperti itu penting. Kama qala hafizahullah ta'ala wa qawluhu an-nutqu 'alal qiyas. Dan dikedepankan an-nutq, Al-Qur'an, kitab dan ijma' di atas qiyas. Ay wa yuqaddamu an-nutqu 'alal qiyas wal muradu bin nutqi qaulullah ta'ala wa qaulu rasulih kama taqaddama ta'rifu fi at-takhsis. Yang diinginkan dengan an-nutqu di sini qaulullah wa qaulu rasulih, dan sebagaimana diinginkan dalam bab takhsis. Fa yaqaddamu dzalika 'alal qiyas, maka dikedepankan keduanya di atas qiyas. Illa in kana an-nassu 'amman fa innahu yukhassu bil qiyas. Kecuali kalau nas keduanya umum, maka kemudian datang qiyas yang mengkhususkannya, maka dia dikhususkan dengan qiyas. Maka mana yang dikedepankan? Qiyas atau nas yang umum? Apa? Hah? Mana yang dikedepankan? Qiyas yang mengkhususkan nas atau kita tetap beramal di atas nas yang umum? Taksis lah. Contohnya apa ini? Siapa yang tahu? Dikiaskannya budak laki-laki ke budak perempuan dalam apa? Mengurangi hukuman had bagi mereka yang berzina. Dalilnya apa? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Bagi laki-laki dan perempuan, mau dia budak, mau dia merdeka, kalau dia berzina, keduanya wajib dicambuk. Berapa cambukan? 100 cambukan. Umum. Tiba-tiba datang ayat, fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfa ma alaihinna minal adab. Kalau ada seorang budak yang datang dengan fahisyah, dia berzina, budak perempuan berzina, apa hukumannya? Wajib atas dia apa? Separuh dari hukuman wanita yang merdeka. Sekarang para ulama beristimbat, bagaimana dengan budak laki-laki? Kalau begitu dikiaskan saja juga. Paham ini? Sekarang, dalil yang menunjukkan bahwa budak laki-laki kalau berzina setengah hukuman dari budak daripada laki-laki yang merdeka. Apa dalilnya? Qiyas. Paham ini? Sekarang, qiyas ini mengkhususkan ayat atau tidak? Mengkhususkan juga. Yang mana dikedepankan? Ayat jelas nas atau qiyas? Qiyas. Walaupun memang dari rutbah ayat lebih tinggi, tapi khusus dalam hal ini, qiyas ini mengkhususkan ayat. Dan apa yang wajib bagi kita dalam pengkhususan? Beramal dengan khusus atau kita tinggal di atas keumuman? Beramal dengan khusus. Nah, ini yang begini, perhatikan ini. Karena hal-hal yang seperti ini ya, tas 1 2 ji, tapi ini penting sekali. Kemudian kata beliau wa qawluhu wal qiyasul jali 'alal khafi. Afwan, yang diinginkan dengan nutuk tadi Al-Qur'an dan Sunnah. Afwan. Wa qawluhu wal qiyasul jali 'alal khafi. Adapun ucapan musannif, qiyas yang jali dikedepankan di atas qiyas yang khafi. Al qiyasul jali ma nussa 'ala illatihi
wa ujma 'alaiha aw kana maqtu'an fihi bi nafyi al-fariq bainal far'i wal asli. Sekarang beliau jelaskan dulu apa itu kias jali dan apa itu khafi supaya kita tahu bagaimana cara kita mengedepankan yang jali daripada yang khafi. Adapun kias jali ada 3 kriterianya atau ada 2 secara umum. Yang pertama, illahnya itu mansus, nussa alaihi atau alaiha. Datang nas yang menetapkannya, itu maksudnya. Atau ujmi'a alaiha. Kalau tidak ada nas dari Al-Quran dan Sunnah yang menetapkan illahnya, dia disepakati. Ini yang pertama. Ketentuan yang kedua, kalau memang nasnya tidak ada dari Al-Quran dan Sunnah, dan tidak pula ijma', tapi para ulama sepakat menafikan perbedaan antara fara' dan asal dalam kias ini. Ini namanya apa? Kias? Kias jali. Paham tidak ini? Ini kias jali. Wa min amthilatihi qiyasu ihraq malil yatimi ala aklihi al-mansus alaihi fi ayati suratin nisa fi tahrimi bijami'il itlaf idh la farqa bainahuma. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memakan harta anak yatim. Wala ta'kulu amwalal yatimi illa billati hiya ahsan. Dalam surah An-Nisa khususnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma." Al-ayat. Kemudian Allah sebutkan apalagi namanya? Siksaan dan balasannya. Nah, sekarang yang dilarang dalam ayat apa? Ya'kuluna al-akl. Melarang larangan yang datang untuk memakan harta anak yatim. Sekarang kalau orang bertanya, saya hendak ku makan ya, ku pakai beli pakaian, baju lebaran, bisa tidak? Bisa tidak? Atau tiba-tiba ada orang mengatakan, saya bakar saja. Bisa enggak? Anda paham ini? Apa dalilnya? Dikiaskan. Paham ini? Dikiaskan. Dengan kias apa? Yang jali. Bagaimana caranya? Pertama, ada enggak nas dari Al-Quran dan Sunnah? Atau ada ijma' ulama yang mengatakan yang dimaksudkan dengan ayat memakan masuk juga membakar atau membeli pakaian? Tidak ada nas. Yang datang nas cuma memakan. Tapi setelah diteliti, ternyata tidak ada bedanya. Mau dimakan, mau dibakar, mau dipakai beli pakaian lebaran, sama semua. Ilahnya satu. Apa itu? Itlaf. Paham ini? Menggunakan harta anak yatim tidak di atas haknya. Itu itlaf. Membuangnya. Menyia-nyiakannya. Paham ini? Paham ji? Jadi itu maksudnya nafil farik bainal far'i wal asli. Jadi kias itu tidak hanya jali, itu tidak hanya dikatakan nasnya harus dari Al-Quran dan Sunnah atau ijma'. Kadang tidak ada nas, tidak ada ijma', tapi kalau diteliti tidak ada bedanya sama sekali. Sama persis. Ya kadang kalau antum membakar, lebih kasihan lagi. Ya kan? Karena kalau antum bakar, antum pun tidak dapat faedahnya. Mubadzir. Baik. Kemudian kata beliau, wal qiyasul khafi ma sabatat illatuhu bil istinbat. Adapun kias yang khafi, dia adalah kias yang ilahnya itu sabit tetap dengan istimbat. Walam yuqta' binafil fariq bainal far'i wal asli, dan tidak bisa dipastikan, ya kan, kesamaan antara fara' dan asalnya. Maksudnya tidak bisa dinafikan perbedaan secara keseluruhan antara fara' dan asalnya. Kama taqaddama fi qiyasil ushnan 'alal burri fi tahrimir riba bi jami'il kaili mathala. Contoh seperti orang-orang yang mengkiaskan antara sabun mandi atau sabun cuci dengan gandum dalam hukum riba hanya karena persamaan di kilo, padahal dia tidak lihat di sana ternyata ada perbedaannya, kecuali kalau dia sama-sama di kilo, sama-sama bisa dimakan. Nah, betul, sama seperti kita kiaskan beras dengan gandum. Sekarang kalau sabun dengan gandum, betul, dari satu sisi sama-sama di kilo. Tapi apakah dari satu sisi ini saja kita bisa kiaskan sabun kepada gandum? Tidak. Masih ada sifat yang lain. Apakah bisa dimakan? Tidak. Makanya tidak bisa kita nafil farid bainahuma. Tidak bisa kita pastikan antara keduanya bahwa kedua-duanya sama. Atau dengan kata lain, tidak bisa kita tidak bisa kita menafikan perbedaan antara keduanya secara keseluruhan. Fa'innahu lam yuqta' binafil farik, karena sesungguhnya keduanya
tidak bisa dinafikan perbedaan antara keduanya. Lihtimali ayyuqal innal burra mat'um wal usnan ghair mat'um. Karena ya pasti dikatakan ya namanya usnan tidak dimakan, sedangkan bur itu bisa dimakan. Kama qala Allah ta'ala wa qawluhu fa in wujida fi an-nutqi ma yughayyiru al-asla wa illa fayustashabu al-hal. Ay in wujida fil kitabi was sunnati ma yughayyiru al-asla wa huwa al-bara'atu al-asliyah umila bin nas wa turika al-aslu wa illam najidu nassan fa innana na'mal bil istishab wa huwa al-adamu al-asli kama taqaddama wallahu alam. Ini faedah saja. Khususnya tentang al-istishab al-asl. Kata beliau, kalau ada dalil dari kitab dan sunnah yang mengubah atau mengangkat hukum asal dari suatu perkara, yaitu yang dinamakan dengan bara'ah asliyah, maka apa yang diamalkan? Nas yang diamalkan dan bara'ah asliyah yang ditinggalkan. Adapun kalau kita tidak dapat nas yang mengubah hukum asal, maka kita tetap beramal di atas asal, yaitu dengan tidak adanya hukum sebagaimana yang telah berlalu. Hanya saja kata para ulama, ucapan Al-Juwaini di sini muntaqad, dikritiki. Karena Al-Juwaini rahimahullah yang nampak dari ucapan beliau mengangkat kewajiban beramal dengan istishabul asal hanya dengan Al-Quran dan sunnah saja. Beliau tidak menganggap adillah asy-syar'iyyah yang lainnya. Kenapa kata beliau? Kalau ada Al-Quran dan sunnah yang mengangkat hukum asal, maka kita beramal dengan apa? Al-Quran dan sunnah. Berarti bagaimana dengan dalil-dalil yang lain? Kalau misalkan ada ijma, ada qiyas, atau ada qaulus sahabi, ya kan? Yang datang, yang berselisih dengan apa? Istishabul asal, hukum asal. Masa kita tidak amalkan? Paham ini? Kan zahir kalamnya ini, in wujida fin nutqi. Nutq apa tadi diinginkan? Al-Quran dan sunnah. Berarti beliau hanya mengangkat hukum istishabul asal dengan Al-Quran dan sunnah. Bagaimana adillah yang lainnya? Ijma, qiyas, ya kan? Qaulus sahabi. Maka yang benarnya, ya kan? Setiap adillah syar'i yang telah berlalu itu semua rafi'an listishabil asal. Itu bisa mengangkat hukum asal. Bukan hanya Al-Quran dan sunnah. Wallahu ta'ala alam. Kama qala hafizahullah ta'ala syurutul mufti. Kita masuk ke dalam bab yang baru tentang syarat seorang mufti. Dan hukum fatwa jelas ya, disebutkan oleh para ulama ini jaiz, boleh asalnya. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahli dzikri, kepada para ahlinya, kalau kalian tidak tahu. Baik. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in beliau berkata, "Faqad sabata 'anis sahabah annahum kanu yuftuna an-nas." Dan telah sabit dari para sahabat bahwasanya mereka dahulunya itu memberikan fatwa kepada manusia. Faminhum muksirun wa minhum mukil. Di antara mereka ada yang banyak sering dalam berfatwa dan ada juga yang kadang berfatwa, kadang tidak. Wa kadzalika minat tabi'ina wa tabi'ihim wa man ba'dahum. Begitu pula dinukil dari para tabi'in, orang yang datang setelahnya. Wa tabi'ihim, maksudnya atba' tabi'in, yang datang lagi setelah tabi'in. Wa man ba'dahum, dan siapa yang datang setelah mereka sampai hari ini. Ya kan? Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala al-Juwayni rahimahullah ta'ala wa min syartil mufti ay yakuna aliman bil fiqhi aslan wa far'an wa khilafan wa madhhaban wa yakuna kamil al-alati fil ijtihad arifan bima yahtaju ilayhi fi istinbatil ahkami min an-nahwi wal lughati wa ma'rifatir rijali wa tafsiril ayatil waridati fil ahkami wal akhbaril waridati fiha. Wa min syartil mufti, sama dengan sebelumnya, wa min syarti al-far'i, dalam pembahasan syarat qiyas. Apa faedah yang disebutkan? Hah? Apa? Antum berikan. Faedah disebutkan oleh syarih di syarahnya. Pada lafaz wa min syartil, aywa, yang diinginkan di sini syurut, jamak. Dari mana kita bisa ambil itu lafaz jamak? Ini ilmu usul. Hah? Nakirah mudhaf. Makna Masya Allah. Berarti wa min syartil mufti ay min syurutil mufti.
Di antara syarat seorang mufti, yang pertama, dia harus punya ilmu terhadap fikih, baik permasalahan usuliyahnya, far'iyahnya, khilaf-khilafnya, dan permasalahan madhab-madhabnya. Madhab fulani bilang begini, madhab fulani bilang begini, yang mana yang rajih? Ini harus yang pertama. Yang kedua, dia punya ilmu alat yang sempurna dalam ijtihad. Dia tahu, itu yang kedua. Yang ketiga, dia tahu apa saja yang dia perlukan dalam istinbat atau memetik hukum dari ilmu bahasa, nahwu khususnya, mengetahui ilmu rijal dalam ilmu-ilmu hadis, tafsir ayat-ayat yang datang dalam hukum-hukum, wal akhbar al-waridati fiha, dan tentang khabar-khabar yang datang di dalamnya. Tsumma qala hafizahullah ta'ala lamma faragha al-musannifu fil kalami 'ala al-adillati syar'a yatakallamu ala sifatin man yashtaghilu bil adillah. Tatkala musannif al-Juwaini rahimahullah ta'ala telah selesai dalam menjelaskan tentang hukum atau dalil-dalil syar'i, beliau sekarang memulai untuk berbicara dan menjelaskan tentang sifat orang yang yashtaghilu bil adillah, yang berkecimpung dalam adillah tersebut. Maksudnya yang apa? Ya para ulama yang ingin beristimbat, mengambil hukum dari dalil-dalil tersebut. Wahwal mujtahid, dan mereka yang diinginkan dengan mujtahid. Fadzakara syurutahu, maka beliau sebutkan syarat-syaratnya. Wa hadza maslakun li ba'dil usuliyin, dan demikian ini adalah jalan dari sebahagian usuliyin, wa huwa ta'khiru mabhatil ijtihad an mabhatil adillah, yaitu dengan mengakhirkan pembahasan tentang ijtihad dari pembahasan dalil-dalil yang telah berlalu. Wal aktsarun qaddamu babal ijtihad ala mabahithil adillah, bersama dengan itu kebanyakan dari ulama usul mengedepankannya, li'annaha min amalil mujtahid. Ya, alasannya juga Masya Allah, karena namanya ijtihad itu amal dari seorang mujtahid. Maka sebelum kita mengetahui dalilnya, ya kita tahu dulu amalmu mujtahid. Wa illa, ya sama-sama, ya tidak ada bedanya, ya tidak ada bedanya. Para ulama mengamalkan keduanya. Tsumma qala hafizahullah ta'ala wa qawluhu min syartil mufti ayil mujtahid, wal mufti ismu fa'ilin min afta ar-rubai wa masdaruhu lifta. Qala fil qamus aftahu fil amri ay abanahu lah, wal futya wal futwa wa taftah wa tuftah. Apa ini? Maaf tabihi. Ada yang punya kitab yang musyakkal yang la ini ya. Wal futya wal futwa. Wal fatwa di situ. Nah, kalau di sini wal futwa. Wal futya wal fatwa, wa setelahnya enggak ada nih, enggak ada, langsung ma'afta bihil faqih. Ada yang antara garis dua tak? Nah, wa taftah wa tafattuh, wallahu a'lam. Kata beliau, min syartil mufti, siapa itu mufti? Al-mujtahid, seorang mujtahid. Wal mufti dia isim fa'il dari afta yufti ifta, dari fi'il rubai, masdarnya ifta. Qala fil qamus, sahibul qamus al-muhit, aftahu fil amr ay abana lahu. Seseorang memberikan fatwa kepada fulan, apa maksudnya? Ay abanahu lahu, dia menjelaskannya kepadanya. Wal futya wal fatwa ma afta bihil faqih. Adapun fatwa itu sendiri ma afta bihil faqih, dialah atau dia adalah apa yang difatwahkan oleh seorang faqih. Ya, atau ya bisa kita katakan fatwa sebagaimana yang ditarif oleh Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dia adalah bayan al-hukmi asy-syar'i. Qala Ibnu Qayyim, al-fatwa huwa bayanu al-hukmi asy-syar'i. Itu menjelaskan tentang hukum syariat ini. Wal muradu huna al-mukhbir an hukmin syar'iyyin. Dan yang diinginkan dengan mufti kesimpulannya, dia adalah orang yang mengkhabarkan tentang hukum syar'i, sama dengan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Walil mufti syurutun la yakunu salihan lil iftahi illa biha dzakara al-musannif ba'dhan minha. Dan untuk seorang mufti yang ingin berfatwa menjelaskan tentang hukum syariat ini, ada syarat yang dipersyaratkan untuk mereka yang
mereka tidak bisa berfatwa kecuali dengan syarat tersebut. Dan Musannif Al-Juwayni telah menyebutkan sebahagian darinya. Qauluhu ayyakuna aliman bil fiqhi aslan wa far'an khilafan wa madhaban. Yang pertama, seorang mufti dia harus pandai, punya ilmu tentang fikih. Dari sisi permasalahan usuliyahnya, far'iyahnya, khilaf-khilafnya, dan madhab-madhabnya. Hada syaratul awal min syurutil mujtahid. Ini syarat yang pertama, kata beliau hafizahullah, dari syarat seorang mujtahid. Wa inna mashtarata ilmahu bil fikhi li'annahu al-maqsud. Dan tiada lain kenapa dipersyaratkan dia harus berilmu tentang fikih ya, karena itulah yang menjadi maksud dalam fatwa. Wal muradu bil fikhi huna masailul fikhi. Dan yang diinginkan dengan fikih di sini ya masalah-masalah fikih ya. Ya, dalam babul ibadat, muamalat, dan semisal dengannya. Walaisal muradu ma taqaddama min awwali al-waraqat wa huwa ma'rifatul ahkami syar'iyyah. Bukan fikih yang diinginkan, yaitu bukan yang diinginkan dengan fikih, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i. Yang mana? Kal wujub wal ibahah. Ya kan? Wa ghairihima. Seperti wajib, mubah, sunnah, haram, makruh. Bukan ini. Li'alla yasirul makna ayyakuna aliman bima'rifatil ahkam wa hadha ghairu murad. Karena kalau ini yang diinginkan, ya beda maknanya. Bukan lagi ma'rifatul fikih, tapi ma'rifat al-ahkam. Dan ini bukan ini yang diinginkan dalam pembahasan ini. Wal muradu biqaulihi aslan wa far'an. Yang diinginkan dengan ucapan musannif aslan wa far'an, ay usulul fikih wa furu'ihi. Usul fikih dan far'nya. Fa usulul fikih adillatul fikih al-ijmaliyah wa kaifiyatil istifadati minha. Adapun usul fikih telah berlalu. Dia adalah dalil-dalil fikih yang global dan bagaimana cara kita mengambil faedah dari dalil tersebut. Adapun furu'nya masailuhu al-juz'iyah, yaitu masalah-masalah yang bercabang darinya. Baik. Ya, seperti adillah ijmaliyah tadi itu seperti al-am, wal khas, al-mutlaq, al-muqayyad, al-mujmal, al-mubayyan. Itu. Jadi selain seorang mufti, dia harus menjadi seorang yang faqih, tahu tentang ilmu fikih, dia juga harus tahu tentang ilmu usul. Karena fikih yang dibangun itu pasti dibangun di atas dalil. Dan cara seseorang untuk membangun fikih dari dalil itu hanya satu caranya. Melalui apa? Usulul fikih. Wa fi idkhali usulil fikih fil fikih kama yadullu alaihi qawluhu ayyakuna aliman bil fikih aslan musamahatun. Lianna usul al-fiqhi laisa dakhilan fil fiqhi. Adapun memasukkan usul fikih dalam pembahasan fikih sebagaimana ucapan beliau, ini musamahah. Nah, ini apa istilahnya? Apa kalau musamahah ya? Ya dimaafkanlah. Walaupun itu berbeda. Lianna usulul fiqhi laisa dakhilan fil fiqhi. Kenapa? Karena asalnya usul fikih itu tidak masuk dalam pembahasan fikih. Illa in kana yuridu bil asli ummahat al-masail allati hiya kal qawaid. Sekarang kata beliau tadi Al-Juwayni, seorang mufti dia harus tahu ilmu fikih, usul dan cabangnya. Ya, kata beliau, kalau yang diinginkan dengan usul di sini usul fikihnya, maka ini dimaafkan. Karena usul fikih sebenarnya bukan pembahasan fikih. Ya walaupun bersamaan itu dia juga harus tahu tentang masalah usul fikih. Adapun kalau yang diinginkan dengan usul di sini, ini masalah-masalah usulnya, maksudnya masalah-masalah pokok dalam fikih seperti kaidah-kaidahnya, ini dibolehkan. Lakin yafutuhu at-tanbih ala ma'rifati usulul fikhi lil mujtahid. Ya kan? Hanya saja kalau yang diinginkan dengan kaidahnya, berarti beliau harus jelaskan lagi tentang wajibnya dia mengetahui usul fikih. Ya, illa ayyadkhula fi qawlihi kamilal alah kama sayati. Ya, kecuali kalau dia masuk dalam ucapan beliau yang datang setelahnya bahwa seorang fakih itu atau seorang mufti dia harus kamilul alah, maka masuk dalamnya usul fikih. Yang jadi masalah sebenarnya ini bahasanya, Ji. Karena kan Juwayni bilang seorang mufti harus pandai fikih, usul dan furu'nya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan usul di sini? Nah, kalau Asy'ari bilang ya usul fikih, karena dia juga harus tahu usul fikih. Walaupun memang usul fikih tidak termasuk dalam ilmu fikih. Apapun yang beliau inginkan, intinya sama, seorang mufti dia harus tahu fikih dan usulnya. Begitu pula qawaidnya. Qala Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, qala al-ulama'u min al-wajibi 'ala al-faqih al-lazimi lahu talabul wuqufi 'ala haqa'iqi al-adillah wa awda'iha allati hiya mabani qawaid asy-syara'. Ibnu Jauzi rahimahullah pernah berkata bahwa para ulama berkata yang wajib bagi seorang faqih
yaitu untuk talabul wuquf ala haqa'iqil adillah, mengetahui tentang hakikat-hakikat dalil wa awda'iha, dan peletakan-peletakannya, yang dimana hakikat dan peletakan tersebut adalah bangunan dari qawaid syara', ya kan, qawaid syara'. Wa qawluhu far'an, ucapan musannif, seorang mufti dia harus tahu permasalahan fikih far'an, ay ya'riful masail al-fiqhiyah at-tabi'ah li hadhihi al-qawaid wa ghairiha. Dia juga harus tahu masalah-masalah fikih yang bercabang dari qawaid, masalah-masalah pokok dan yang semisal dengannya. Walaisal muradu hifdhuha, dan bukan hanya dihafal saja. Innamal maqsudu ay yahfadha jumlatan minha. Ya, tidak lain dia harus menghafalkan sebahagian darinya. Dia tamakkan min ma'rifati ma yaridu alaihi asna al-fatwa. Ya, hanya untuk supaya dia bisa mutkin ya dalam pengetahuannya atas apa yang ditanyakan nantinya pada saat dia berfatwa. Idla yatasawwarul ilma bijami'iha, karena tidak mungkin seseorang itu bisa menghafalkan ilmu seluruhnya, ya kan? Jadi maksudnya di sini dia harus mengetahui aliman, ya cukup dia hafal sebahagian yang dia perlukan dalam berfatwa, ya kan? Karena tidak akan mungkin juga ada seseorang bisa menghafalkan ilmu seluruhnya. Qawluhu khilafan wa madhaban, ucapan musannif, seorang mufti dia harus tahu tentang permasalahan khilafiyah dan permasalahan-permasalahan madhab. Ay yushtaratu fil mufti ma'a ilmihi bil fiqhi wa usulihi ay yakuna muttali'an ala khilafil ulama'i min as-sahabati wat tabi'in wa min ba'dahum liyadhhaba ila qawlin min aqwalihim in ihtaja ilaih. Dipersyaratkan juga bagi seorang mufti, bersamaan dia harus memiliki ilmu tentang fikih dan usul-usulnya, dia juga harus tahu dan menelaah tentang perselisihan para ulama dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan yang datang setelah mereka. Kenapa? Supaya mereka bisa tahu mereka lari kemana, ya, ucapan siapa yang mereka ingin ambil di antara mereka kalau mereka butuhkan. Kama annahu la budda min ma'rifatil ijma', sebagaimana seseorang juga harus tahu tentang ijma', li alla yufti bi khilafi ma ujma' alaih, karena jangan sampai para ulama telah berijma', datang dia sebagai seorang mufti, dia berfatwa menyelisihi ijma', fayakunu qad kharaqa al-ijma', maka dengan itu dia merusak ijma'. Nah, ini fungsinya supaya orang tidak berfatwa dengan qaul jadid, qaulun gharib, dengan ucapan yang baru, ucapan yang Masya Allah viral, ya kan? Wal muradu biqaulina atau biqaulihi wa madhhaban ma iya yastaqirru alaihi ra'yuhu wa ma yasughu adh-dhahabu ilaihi, lianna al-ilma bil khilafi sababun lil ilmi bima yasughu adh-dhahab ilaihi, wa hadha in humila kalamuhu ala al-mujtahid al-mutlaq, fa in humila ala al-mujtahid al-muqayyad fal muradu bil madhhab ma yastaqirru alaihi ra'yu imamahu aw imamuhu. Seorang mufti, kata beliau, juga harus tahu permasalahan tentang madhab. Apa itu madhab? Ma yastaqirru alaihi ra'yu, dia adalah tempat pandangan seorang itu tetap. Maksudnya dalam suatu permasalahan. Kalau ada permasalahan, kemudian terjadi perselisihan di dalamnya antara madhab dengan madhab yang lainnya. Madhab ini sebagai jalan keluarnya atau tempat kembalinya. Namanya saja dari kata dhahaba yadhabu, madhaban, di atas isim makan, maf'al, tempat kembali. Maksudnya kalau ada perselisihan, bagi sebahagian orang yang bermadhab, madhabnya itu tempat kembalinya. Itu maksudnya ma yastaqirru alaihi ra'yu, dia tempat kembalinya pandangannya atau pendapatnya dalam suatu masalah. Wa ma yasughu adh-dhahabu ilaihi, sama. Kenapa? Li'anna al-ilma bil khilafi sababun lil ilmi bima yasughu adh-dhahab ilaihi, karena pengetahuan terhadap perselisihan, adanya perselisihan dalam suatu masalah, ini sebab seseorang itu lari kepada madhabnya. Wa hadha in humila kalamuhu alal mujtahid al mutlaq. Tapi ini kalau kita bawa kalamnya kepada seorang mujtahid mutlak. Karena mujtahid itu ada dua. Ada mujtahid mutlak, dia berijtihad, mengambil, beristimbat hukum atas sesuatu, tapi secara mutlak. Dia tidak mengambil madhabnya. Dia ambil dari qaul yang paling rajih. Fa in humila alal mujtahid muqayyad. Adapun kalau ucapan ini dibawa kepada mujtahid muqayyad, dan ini mujtahid jenis yang kedua. Dia mujtahid, tapi ijtihadnya itu muqayyad, terikat dengan imam madhabnya. Pendapat yang dipegang selalu kembali ke imam madhabnya.
Contoh seorang mujtahid dari kalangan Syafi'i, ya apapun ijtihadnya, selalu ijtihadnya itu bersumber dari qaulnya siapa? Syafi'i. Ya ini bedanya. Kalau mujtahid mutlak enggak, dia tidak bermadhab. Nah, yang diinginkan dengan ucapan khilafan wa madhaban ini kalau dibawa kepada mujtahid mutlak. Adapun di sisi mujtahid muqayyad, fal muradu bil madhab ma yastaqirru alaihi ra'yu imamihi. Kalau untuk mujtahid muqayyad, berarti yang diinginkan dengan madhab di sini ya pandangan syekhnya, bukan pandangan dia. Paham gini? Ya kan? Fayajibu ayyakuna aliman biqawaidi madhab imamihi. Maka kalau begitu, seorang mujtahid yang muqayyad, kalau memang dia mau menjadi mujtahid di madhabnya, ini yang perlu dia ketahui. Dia harus tahu kaidah-kaidah madhabnya atau kaidah imamnya, liyajtahida fit takhriji ala usulihi, karena dia supaya dia bisa mengeluarkan ya pendapat yang benar di atas usulnya, wa ayyajtahida fi takhriji ba'di aqwali imamihi ala ba'd, supaya dia juga bisa mentakhrij, memilih yang mana yang lebih rajih daripada aqwal dari imam-imamnya, ala an dzakara al-madhhab fi syuruti al-mufti fi usul al-fiqh mutlaqan ghairu la'ik, ala anna dzikra al-madhhab fi syuruti al-mufti fi usul al-fiqh mutlaqan ghairu la'ik, karena menyebutkan atau mempersyaratkan madhab di dalam bagi seorang mufti dalam usul fikih secara mutlak ini tidak pantas. Balil wajib dzikru ma yu'tabar fil mujtahid al mutlaq, karena yang seharusnya disebutkan ini untuk seorang mujtahid mutlak, bukan seorang mujtahid muqayyad. Tsummal kalam fima yu'tabaru fil mujtahid al muqayyad in qila mithluhu yajtahid wa yufti. Ya, kemudian baru setelah itu dikatakan pada seorang mujtahid muqayyad. Wa dzakara sahibu jam'ul jawami innahu la yushtarat ilmul mujtahid bitafari'il fiqhi li'annaha innama yahsulu ba'da al-ijtihad fa kaifa yushtarat fihi. Sahibul jam'ul jawami, salah seorang syarah juga, salah seorang ulama usuliyah, dia tidak mempersyaratkan bagi seorang mujtahid dia harus tahu tafari'il fiqh, pembagian-pembagian fikih. Nah, seperti ini. Pembagian permasalahan tentang furu'iyah, khilafan wa madhaban. Kenapa? Li'annaha innama yahsulu ba'da al-ijtihad. Karena tiada lain, permasalahan-permasalahan seperti ini muncul setelah adanya ijtihad. Maka bagaimana caranya dia dipersyaratkan untuk seorang mujtahid? Paham ini? Bagaimana caranya syarat muncul setelah masyurutnya? Bisa enggak? Kan enggak mungkin. Ya kan? Wa hadza khilafu ma alaihi al-musannif, dan ini berbeda dengan apa yang musannif berada di atasnya. Wa dhahiru anna al-mujtahid la budda lahu min ma'rifati ba'di at-tafari' walau li tatbiqi ba'di al-qawaid al-fiqhiyah kama taqaddam. Dan yang benarnya wallahu ta'ala tetap dipersyaratkan bagi seorang al-mujtahid untuk mengetahui tafari', pembagian-pembagian fikih, ya walaupun di dalam mentatbik, merealisasikan sebahagian kaidah-kaidah fiqhiyah sebagaimana yang telah berlalu. Baik. Panjang ini kan? Baik. Tsumma qala hafidhahullah ta'ala wa qawluhu ay yakuna kamilal alati fil ijtihad. Hadha asy-syartu ats-tsani min syurutil mufti wal muradu bi kamalil ala sihhatu adh-dhihni wa jawdat al-fahmi. Fayakunu ma ba'dahu syartan akhar aw yuridu bi kamalil alati ma dhukira ba'dahu fayakunu tafsiran wa hadha ala annahu la yufti illa mujtahid. Wabihi qala jam'un min ahli ilm. Seorang mufti, kata beliau, dia harus memiliki ilmu alat yang sempurna dalam ijtihad. Ini syarat yang kedua dari syarat seorang mufti. Dan yang diinginkan dengan alat yang sempurna, sihhatu dzihn, sehatnya akal, wa jaudatul faham, benarnya pemahaman atau bagusnya pemahaman. Fayakunu ma ba'dahu syartan akhar, maka jumlah yang datang setelahnya dia harus tahu tafsir apa segala macam, ini syarat yang lain, ya kan? Hanya saja kalau kita inginkan yang diinginkan dengan kamilul alah, apa yang setelahnya berarti bersambung satu syarat, paham gini? Jadi bisa kita jadikan ini dua syarat, bisa satu. Au yurid bi kamalil alati ma dzukira ba'dahu. Nah ini, atau boleh kita sambung jumlah ini dengan jumlah setelahnya. Jadi yang diinginkan dengan setelahnya itu, atau kamilul alah, itu apa yang setelahnya. Fayakunu tafsiran, yaitu ilmu tafsir. Wa hadha ala annahu
la yufti illa mujtahid. Dan ini di atas pendapat bahwa tidak boleh seorang berfatwa kecuali seorang mujtahid. Wa bihi qala jam'un min ahli ilm. Dan ini pendapat jamaah sekelompok dari ahlul ilm. Wa yara akharuna anna al-mufti idza kana mutabahhiran fi madhhab imamihi fahiman li kalamihi aliman li rajihihi min marjuhihi kafa walau lam yakun mustati'an istinbat al-ahkami min adillatiha. Tapi sebagian ulama ada juga yang berpendapat bahwa tidak harus seorang mujtahid baru bisa menjadi seorang mufti. Walaupun seseorang misalkan menjadi mufti pada suatu madhab tertentu, tapi dia mutabahhir dalam madhab itu. Dia memang betul-betul menguasai madhabnya. Fahiman li kalamih. Dia memahami kalam imam-imamnya. Aliman li rajihihi min marjuhihi. Dia tahu yang mana ucapan imamnya yang rajih dan yang mana yang marjuh. Kafa. Ini cukup. Walau lam yakun mustati'an, walaupun dia tidak mampu istinbat al-ahkam min adillatiha. Tidak mampu untuk memetik hukum sendiri dari dalilnya. Wadzalika li'anna ishtirat al-ijtihad al-mutlaq fil mufti yufdi ila harajin azimin wastirsalil khalqi fi ahwaihim. Karena kalau untuk mempersyaratkan seseorang bisa berfatwa harus mujtahid mutlak, harus betul-betul mujtahid mutlak, ya, ini bisa mengantarkan kepada haraj azim, keberatan yang sangat. Wastirsalil khalq fi ahwaihim, dan manusia akan terus menerus berada di atas hawa mereka. Wa yudhafu ila dhalika ma nushahiduhu fi waqi' al-ummah al-islamiyah min kathrati al-jahl bi ahkamid din fi kathirin min afradiha. Dan sebagaimana yang kita saksikan sekarang, banyak dari umat Islamiyah yang tetap di atas kejahilan karena tidak adanya apa? Karena tidak adanya orang yang ingin mengajarkannya kepada mereka, memberikan fatwa kepada mereka terhadap perkara agama mereka. Wa kasratu masyaghil al-mutakhassisina fi ahkami syariati mimma qad yahulu bainahum wa baina bulughi darajatil ijtihad. Dan juga banyaknya kesibukan orang-orang mukhassisin, orang-orang yang punya ilmu dalam hukum-hukum syariah di antara mereka dan di antara orang yang telah sampai ke derajat ijtihad. Wal qada'u ma'a annahu murakkazun azimun la yushtaratu fihi al-ijtihad falyakun lil mufti ma lil qadi min haitsu adam ishtiratil ijtihad fihi. Kalau seperti ini modelnya, maka kalau begitu sama saja kita persyaratkan bagi seorang mufti apa yang dipersyaratkan kepada seorang qadi. Akhirnya berat syaratnya, ya kan? Waqad nassa ahlul ilmi rahimahumullahu ala annahu laysa minal wajibi alal alimi. Ini kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Naktafi bihadza al-qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa yatina al-afiyata. Assalamu alaikum.